Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alama Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih Kashifatus Saja Syarah Safinatin Najah Faslun fi bayani da'aimil Islami wa asasiha wa ajza'iha. Adapun fasal ini menjelaskan tentang tiang-tiangnya agama Islam, kemudian pokok-pokoknya atau asasnya agama Islam, atau asas-asasnya ini bukan kembali ke Islam ya, ke Da'aim. Asas-asasnya tiang tersebut, tiang agama Islam, dan bagian-bagian dari tiang-tiang agama Islam tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala arkanul islami khamsatun. Adapun rukun Islam iku khamsatun ada 5. Fala yanbani biwiriha, maka tidak terbangun dari selain yang 5 tersebut. Jadi hanya 5. Wa idofatul arkani min idofatil ajza'i ilal kulli. Adapun idofah lafaz arkan min idofatil ajza'i itu termasuk idofah al ajza'i ilal kulli. Yani penyandaran idofatil ajza, penyandaran bagian-bagian ilal kulli, terhadap keseluruhan. Arkan itu bagian-bagian, Islamnya satu, kul bagian-bagian kepada keseluruhan. Hai ad-da'aimi wal asasi, yakni adalah da'aim, tiang penyangga, dan al-asas, dan juga asas-asasnya. Asas itu bisa disebut juga tiang itu ya, penyangga. Wal ajza'i, dan juga bagian-bagian allati yang tafa'ala ya tafa'alu. Oh tidak, ini majhul ya. Yutarakkabul islamu minha khamsatun, atau yatarakkabul islamu minha khamsatan, yang Islam itu tersusun dari bagian-bagian tersebut apa? 5 bagian. Fala yakunu min ghairiha, maka tidak ada dari selainnya, yakni dari selain 5 tersebut. Wasyar'an, oh belum. Qala al-Bajuri, atasnya Imam al-Bajuri mengatakan, al-Islamu, adapun yang dimaksud dengan Islam lughatan secara bahasa adalah mutlaqul inqiyadi, adalah patuh secara mutlak. Ai sawa'un kana lil ahkam syariati aw li ghairiha, yakni yang dimaksud dengan patuh secara sempurna adalah baik kepatuhannya itu kepada hukum-hukum syariat aw li ghairiha, atau selain hukum-hukum syariat. Jadi Islam itu secara bahasa adalah patuh secara mutlak. Wasyar'an, dan adapun definisi Islam secara syariat adalah al-inqiyadu lil ahkam syariah, adalah patuh terhadap hukum-hukum syariat. Wakila, dan dikatakan al-islamu huwal amalu, Islam itu adalah amal perbuatan atau amal ibadah. Intaha, selesai. Imam al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis nanti, kenapa al-islamu huwal amal,
Karena di dalam hadis tersebut dikatakan Islam itu ya isinya itu amal-amal perbuatan. Maka nanti kalau kita belajar akidah di sana ada khilaf dalam definisi. Begitu. Awaluha dan adapun rukun Islam yang pertama adalah syahadatu ai yakunu adalah bersaksi. Adapun yang dimaksud dengan bersaksi adalah meyakini Allah ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Ai la ma'budu bihaqqin mawjudin, yakni tidak ada zat yang disembah secara hak itu wujud illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang berhak disembah secara perwujudan kecuali Allah. Wa huwa muttasifun bikulli kamalin la nihayata lahu. Dan Allah itu disifati dengan setiap sifat kesempurnaan la nihayata lahu. Tidak ada ujung, tidak ada batas akhir lahu bagi Allah. Wala garis bawahi. Wala ya'lamuhu illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali huwa, kecuali Allah. Jadi yang benar-benar mengetahui tentang sifat Allah, tentang kesempurnaan Allah, tentang zatnya Allah secara benar, itu tidak ada yang mengetahui illa huwa, kecuali Allah itu sendiri. Jadi yang kita pelajari adalah yang ada dalam Al-Quran. Karena yang dalam Al-Quran adalah sesuatu yang sesuatu adalah khobar yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang kita pelajari tentang Allah itu adalah sesuatu kabar yang ada dalam Al-Quran, ada yang dalam hadis, dan dari pemahaman para ulama. Dan kesemuanya itu tidak akan membuat kita mengenal Allah secara benar-benar. Kita bisa mengenal Allah, zatnya Allah, karena yang bisa mengetahui itu semua hanyalah Allah. Karena akal kita tidak akan mampu memikirkan hal tersebut. Yang bisa kita pelajari adalah sifat-sifatnya Allah. Dan ketika kita belajar sifat-sifat Allah pun, di sana terdapat khilaf antara ulama. Wa munazzahun, dan zat Allah itu tersucikan an kulli naqsin, dari segala kekurangan. Wa munfaridun, dan zat Allah itu sendiri bil mulki, dengan penguasaan, wa tadbiri, dan pengaturan. Allah menguasai dan Allah mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah sendiri. Tidak perlu adanya sekutu bagi Allah. Tidak perlu ada bantuan bagi Allah. Wahidun fi dzatihi. Allah itu Maha Esa fi dzatihi, pada zatnya, wa sifatihi, pada sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan pada perbuatan-perbuatannya. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Muhammad ibn Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashimin ibni Abdi Manafin Rasulullah.
Dan sesungguhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtalafal ulama'u, dan berbeda pendapat para ulama fi bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pembahasan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikah, kepada malaikat. Jadi ulama berbeda pendapat apakah Nabi diutus kepada malaikat atau tidak. Ala qaulaini, menurut dua pendapat. Wajazamal Halimi wal Baihaqi, dan mengukuhkan siapa Al-Halimi, Imam Al-Halimi, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, annahu lam yakun mab'usan ilaihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak diutus kepada malaikat. Warajjaha As-Suyuti, dan adapun yang dirojihkan oleh Imam As-Suyuti, wa Syaikhu Taqiyuddin As-Subkiyu, dan yang dirojihkan juga oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mab'utsan ilaihim, bahwasanya Nabi itu diutus kepada malaikat. Wazada As-Subkiyu, bahkan Imam As-Subki menambahkan, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun, itu diutus ila jami'il anbiya, kepada seluruh para nabi, wal umamis sabiqati, dan umat-umat terdahulu. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ilan nasi kafatan, aku diutus kepada seluruh manusia kafatan, secara keseluruhan. Syamilun lahum, maka mencakup lahum, bagi mereka, yakni manusia, min ladun adama, dari keturunan, min ladun, ladun itu indah ya kawan, dari sejak zamannya Nabi Adam ila qiyamisa, sampai hari kiamat. Warajjahahu al-Barizi, dan pendapat tersebutlah yang dirojihkan oleh Imam Al-Barizi. Kemudian wazada, Imam Al-Barizi menambahkan, annahu mursalun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ila jami'il hayawanati, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh hewan-hewan, wal jamadati, seluruh benda-benda keras, ini benda-benda mati, min romlin wa hajarin wa madarin, baik itu romalin atau romlin, apa pasir ya, kayak ramal itu, baik itu pasir, baik itu batu, baik itu madar. Madar itu dari madar itu madar. Oh, madar itu tanah ya, kawan. Tinun, tanah atau lumpur. Wazida ala zalika, dan ditambahkan ala zalika, terhadap pendapat tersebut, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun ila nafsihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada dirinya sendiri. Zakar dzalika fit tazyinil araik, dan dituturkan hal tersebut dalam kitab Tazyinil Araik, karya Imam As-Suyuti. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ursiltu ilal khalqi kafatan,
dan aku diutus kepada seluruh makhluk kafatan secara keseluruhan. Terakhir, faidatun faidah qala al-Bajuriyu, Imam al-Bajuri berkata, waqad dzakara ba'duhum, sungguh sebagian para ulama telah mengatakan anna min tamamil iman, sesungguhnya dari kesempurnaan iman adalah an ya'taqida al-insanu, bahwasanya seorang manusia harus meyakini annahu, bahwasanya lam yajid lam yajtami' fi ahadin minal mahasini dhahirati wal batina mislu majtama fi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kesempurnaan iman adalah seorang manusia harus meyakini bahwasanya tidaklah akan berkumpul di diri seorang pun dari berbagai macam kebagusan, kebaikan-kebaikan zahirah secara zahir, wal batinah walaupun dan secara batin, mislu yang menyerupai majtama fihi sallallahu alaihi wasallam, yang menyerupai apa yang terhimpun terkumpul dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak akan ada yang bisa menyaingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ikhwah, mungkin sampai sini kajian kita terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan, Ikhwah? Insyaallah kita akan lanjutkan di majlis selanjutnya. Jadi tentang pengutusan Nabi kepada makhluk, di sana ada khilaf. Di sini ada pertanyaan bagus. Pertanyaan di sini adalah, mana tadi? Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, istilah roji itu apa? Seperti tadi rojahahu. Sebelum Al-Fakir bahas, ada ikhwah yang pernah belajar tentang istilah fikih yang dimaksud dengan rojih itu apa? Itu di Muqaddimah juga ada ya, ikhwah. Dalam Muqaddimah Majmu'. Sebentar, ikhwah.
Yang menjawab roji adalah pendapat yang lebih kuat. Taib, Ahsan, bagus. Ada lagi kuat? Roji itu maksudnya apa? Yang pernah ikhwah pelajari. Kalau ini sih secara bahasa juga sudah bisa dipahami ya, ikhwah ya. Berbeda dengan istilah-istilah yang lain. Nanti Al-Fakir tambahkan, itu sudah bagus. Sudah menjawab itu bagus. Jadi ketika ada kata istilah rojaha, yurojihu atau tarjih, itu menandakan ada khilaf dalam menyikapi suatu permasalahan. Ada suatu khilaf di antara para ulama. Maka ashab syafi'i itu maksudnya ulama-ulama yang bermadhab syafi'i ya, ya, itu memilih salah satu pendapat tersebut. Nah, rojaha ini menandakan bahwasanya pendapat tersebut juga sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Jadi pendapat Imam Al-Halimi, Imam Halimi, Imam Baihaqi, bahwasanya Nabi tidak diutus kepada malaikat, itu pendapat kuat. Dan pendapat Imam Suyuti dan pendapatnya Imam As-Subki, bahwasanya mereka yakni Nabi SAW itu diutus pada malaikat, itu juga pendapat yang kuat. Nah, maka ada istilah rojaha, bahwasanya rojah itu adalah ijtihadnya ashab syafi'i terhadap suatu pendapat. Istilahnya begini, ada beberapa pendapat A, B, C, D. Nah, ulama syafi'iyah itu lebih merojihkan yang menurut mereka itu lebih kuat. Dan itu berbeda-beda. Setiap ulama berbeda-beda. Ketika ada istilah rojaha Syekh Bulan, berarti ada perbedaan pendapat pada permasalahan tersebut dan Syekh ini lebih memilih, lebih menguatkan pendapat tersebut. Begitu ikhwah. Makanya disebutkan ada kaulain. Di awal tadi ada dua pendapat. Bisa dipahami ikhwah tentang rojaha, yurajjihu, tarji'an, tarji'atan. Nanti ada istilah yang lebih ribet lagi dibanding rojahahu. Kalau rojahahu itu tarji itu jelas secara bahasa pun bisa dipahami. Makanya di Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih. Majelis tarjih itu ya ulama Muhammadiyah berkumpul dan menguatkan pendapat mana gitu. Nah itu majelis tarjih. Tarjih itu masdar dari rojaha yurajihu. Kalau kita biasanya pakai BM, Bahsul Masail. Kalau kita kan Bahsul Masail fokusnya ke satu mazhab ya, ikhwah. Ketika tidak ditemukan baru, kalau misalkan memang fatwa baru pindah ke yang lain mazhabnya. Seperti itu. Ada lagi ikhwah yang ingin ditanyakan? Nanti di Minhaji itu kita bahas azhar, asoh, sohih, wajah, kaul, mazhab, begitu. Istilah-istilah gitu.
Ada lagi kok, bisa resen atau chat pribadi ya. Kalau ndak ada Al-Fakir yang nanya kok ya. Ini ada salah satu ikhwah kita bertanya. Ada imam masjid, ada imam masjid memimpin sholat fardu berjamaah. Tapi ternyata si imam ini sholat fardunya duduk tanpa adanya uzur. Karena ketahuan ketika imam menuju tempat imaman itu menujunya dengan cara berjalan. Nah, sedangkan si makmum mengikuti berjamaah dengan berdiri. Disampaikannya bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan. Bagaimana itu, ikhwah? Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Sholat harus dilakukan dengan berdiri jika mampu. Bagus. Anggap, anggap ya, kok ya. Anggap imam dan makmumnya itu nggak tahu. Jadi kita anggap imam nggak tahu. Nah, pertanyaannya, kalau imam sholat duduk, si makmum harus gimana? Yang jawab tetap berdiri. Imam sholat duduk. Atau permasalahan kita ganti. Imam memang real gitu ya. Ada uzur, ada sakit. Jadinya ndak bisa diri. Akhirnya imam duduk. Makmumnya itu duduk atau berdiri. Ini sekarang memang beneran ada uzur nih. Biar supaya dipahami permasalahannya. Supaya lebih mudah. Kalau tadi selesai. Dari rinciannya aja. Sholat si imam tidak sah. Karena sholat mampu berdiri tapi malah duduk. Tapi kita lebih jelaskan lagi. Bahwasanya imam memang beruzur untuk beruzur. Akhirnya dibolehkan sholat wajib duduk. Posisi makmum bagaimana? Bagaimana ya?
Sini ada beberapa jawaban. Jika tidak uzur tidak sah karena salah satu unsur itu berdiri tegak. Jika ada unsur imam duduk maka sah dan makmum tetap berdiri. Di sini juga yang jawab makmum harus mengikuti imam. Tapi si imam juga mesti menjalankan rukun sholat dan tidak boleh meninggalkannya. Yakni berdiri jika mampu. Nah jadi yang mana tuh? Ngikuti imam wajib, rukun wajib. Nah, kalau misalkan yang bilang, jadi tetap berdiri. Oke, mayoritas jawabnya tetap berdiri ya. Al-Fakir kirim dalam majmu. Al-Fakir kirim di grup ikhwah. Coba kita tes baca ya. Sekali-kali. Suruh milih deh. Biar lebih susah. Permasalahan tentang imam sholat. Tuh Al-Fakir sudah kirim kisi-kisinya ikhwah. Ada yang berkenan menjelaskan? Baca dulu yang di grup. Ada yang mau baca kitabnya ikhwah? Bisa raise hand. Itu kitab Majmu' Syara' Al-Muhadzab bagian yang tengah ikhwah far'un fi madhhabil ulama. Qad dzakarna anna madhhabana jawaz salatil qa'im khalfal qa'id al-ajiz. Dalam madhab Syafi'i itu diperbolehkan sholat dalam keadaan berdiri di belakang orang yang sholat duduk yang tidak mampu. Maksudnya si imamnya duduk karena ada uzur, kitanya berdiri. Nah, wa annahu la tajuzzu sholatuhum wara'ahu qu'udan. Bahkan dalam mazhab kita tidak boleh sholatnya itu berdiri. Sholatnya itu duduk di belakang imam yang sholatnya duduk.
Itu terus di situ ada pendapat-pendapatnya khilaf berbeda dengan Auza'i, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Munzir. Kalau mereka mengatakan tajuzu sholatu wara'ahu qu'udan. Kalau mereka berpendapat boleh makmum itu sholat dalam keadaan duduk kalau imamnya duduk. Bahkan mereka berpendapat wala tajuzu qiyaman, tidak boleh berdiri. Jadi pendapatnya berbanding terbalik. Dalam mazhab kita kalau imam ada uzur tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, duduk, kita sholat sebagai makmum tetap berdiri. Bisa dipahami ya, ikhwan. Padahal itu pertanyaan-pertanyaan kecil, ikhwan. Kadang pertanyaan-pertanyaan maksudnya kecil itu maksudnya ada di kehidupan sehari-hari. Itu bisa terjadi di kehidupan sehari-hari, bukan pertanyaan yang wah gitu. Kalau kita pertanyaan kecil kan kayak, lah iya ya, itu kan bisa aja terjadi di kehidupan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ringan seperti itu yang kadang memang kita terlewat. Makanya pentingnya ada sesi diskusi begitu. Karena untuk apa ada sesi diskusi? Setiap di antara kita itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Di tempat kita kadang ada yang masalahnya A, masalahnya B, masalahnya C. Kasus-kasus baru begitu. Bisa dipahami ya, Kwa ya? Tapi kalau kita misal nih, ikhwas sekalian misalkan ada yang jadi imam nih di masjidnya. Kaki sakit yang mengharuskan sholatnya sambil duduk. Maka jangan dipaksakan jadi imam. Kalau masih ada penggantinya, lebih baik penggantinya. Gitu. Misal kita imam inti ikhwah. Kemudian kita sedang sakit. Nah, kan ada kebolehan kita sholat wajib dalam keadaan duduk. Tapi walaupun demikian, lebih baik lagi kita mencari imam pengganti gitu. Sementara dalam ketika kita masih sakit. Jadinya apa? Jadinya imamnya berdiri, makmumnya juga berdiri. Nah kita yang harusnya jadi imam, kita jadi makmum dulu gitu. Kemudian sholat kita sambil duduk. Kita istirahatkan kaki kita. Misal gitu kalau sakit. Tapi ada lagi ya, izin bertanya, bagaimana kalau makmum menyamai imam dalam ruku dan lain-lain? Dalam hal gerakan memang makmum harus sama gerakannya dengan imam. Kecuali sunnah-sunnah yang kecil, bukan sunnah-sunnah yang besar gitu. Seperti tasyahud, imam tasyahud, kita nggak tasyahud, nah itu nggak boleh. Kalau ruku, sujud, itidal itu harus menyamai imam. Kecuali misalkan telat atau baca Al-Fatihahnya lambat gitu. Misal kita lagi bangun, lagi berdiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi baca Al-Fatihah, Al-Fatihah kita terlalu lambat. Bukan imamnya kecepatan, tapi bacaan kitanya aja yang lambat. Gitu. Maka walaupun imam sudah ruku, kita selesaikan dulu bacaan Al-Fatihah kita. Imamnya tidak. Kita selesaikan Al-Fatihah kita sebagai makmum, baru ruku, baru itidal. Begitu. Jadi imam harus
diikuti kalau secara rukunnya. Bahkan misalkan imam tak sengaja melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan ia disunahkan sujud sahwi. Nah, kita pun harus mengikuti imam melaksanakan sujud sahwi tersebut. Begitu ikhwan. Atau permasalahannya bagaimana? Baru potong. Ada lagi ikhwah? Ya Allah. Apa nih ikhwah ya? Suara Al-Fakir habis. Karena tadi ada kegiatan di sekolah. Sedari pagi. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, maksudnya ternyata pertanyaannya begini, ikhwah. Maksudnya selalu menyamai di sini mungkin artinya berbarengan gitu ya. Imam belum ucap takbir intikal, makmumnya sudah bergerak. Kalau begini ini bukan menyamai lagi, ini sudah mendahului. Kita bahas dulu yang berbarengan. Yang berbarengan itu hukumnya makruh, ikhwah. Hukumnya makruh. Membarengi gerakan imam hukumnya makruh. Maksudnya gini, Allahu Akbar, Subhanallah liman hamidah, dibarengin gitu, gerakannya dibarengin. Itu hukumnya makruh. Bahkan ada hadis khusus tentang ada orang yang baca Al-Fatihah belakang Nabi itu barengan sama Nabi, membuat kurang fokus. Nah, itu Nabi tegur. Dan adapun kalau yang di sini imam belum ucap takbir intikal, makmumnya sudah bergerak. Ini bukan lagi menyamai, ini sudah mendahului. Mendahului seperti ini. Nanti di dalam kitab Safinah pun kita pelajari ya. Apalagi masalah sujud. Imamnya baru Allah turun sujud. Allahu si makmumnya sudah duluan sampai bawah. Ntar Fakir harus bacakan ini. Salah satu di pembahasan tentang pembatal sholat ya ikhwah ya. Tabtulus sholatu bi arba'i asyarah. Itu yang ke-11. At-taqaddumi ala imami bi ruknain wa takhallufi bihima bi ghairi uzlin. Nah, taqaddumi itu mendahului imam bi ruknaini. Mendahului imam atau lebih cepat gitu ya, 2 rukun bi ruknain dari imam. Itu membatalkan sholat. Itu. Ini kebiasaan orang yang sholat cepet-cepet. Jadi kalau 2 kali begitu ya, imamnya mau ruku nih. Udah baca Al-Fatihah waladolin amin, baca surat pendek. Imamnya mau Allah, baru Allah, makmumnya udah ruku 1 kali. Kalau sudah 2 kali, 2 rukun mendahului terus, maka batal sholat si makmum. Nanti ada adabnya itu kalau sholat. Jadi kita gerak setelah imam pada posisi tumak ninahnya digerakkan setelahnya. Kita ruku, kita itu makmum ya. Kita sebagai makmum ruku ketika imam sudah ruku sempurna. Kita i'tidal ketika imam sudah i'tidal sempurna. Kita sujud ketika imam sudah sujud secara sempurna. Gitu. Bisa dipahami, Sidi? Mungkin di situ pertanyaannya mungkin. Kalau membarengi itu ya, bareng-barengan itu makruh hukumnya. Tapi kalau mendahului, apalagi sengaja, tanpa ada uzur,
itu bisa membatalkan sholat. Takodum atau takhalluf. Bisa dipahami sini? Sebentar ya, Ko ya. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Jika pertanyaan tadi ingin dikembangkan, bisa dilanjutkan. Nah, coba ini pertanyaan bagus. Ini yang ikut Zubat, yang ikut Zubat ini nih, ikhwan nih. Harusnya ngerti. Pertanyaannya, ikhwan. Apakah ketika salam pada lafaz assalamualaikum kita tidak boleh menengok dulu? Dan apa hukumnya kalau kita nengok dulu gitu maksudnya ya? Dan apa hukumnya kalau kita nengok dulu? Apakah makruh jadi atau jadi batal? Wah, pertanyaannya bagus. Ketika salam assalamualaikum boleh nggak nengok dulu? Al-Fakir kasih clue. Boleh nggak iltifat? Hmm. Tuh di Zubat istilahnya iltifat tuh. Masuknya bab apa tuh? Iltifat beda dengan taujih ya. Taujih atau wajah. Bagaimana ya, Wah? Wassalam boleh tidak kita nengok dulu? Nengok ya. Nengok kan kalau nengok pala gitu. Keluhnya iltifat. Belum ada jawaban. Ya, ikhwah. Boleh tidak waktu salam nengok dulu baru salam? Atau lebih gampang ya, nengok batalin sholat atau enggak. Nah, gitu dah. Lebih apakah menengok membatalkan sholat itu dulu. Tapi nanti secara praktek kita yang sunnah ya, oke.
Biar lebih mudah. Lagi baca Al-Fatihah, nengok ke kanan, batal tidak sholatnya? Kita lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, nengok. Ada yang jawab batal, ada yang jawab tidak batal. Coba yang bertanya. Yang bertanya, Al-Fakir tanya balik. Lagi baca Al-Fatihah, nengok. Yang nengok kepala ya, yang nengok itu kepala ya, kok ya, nengok. Karena kalau lagi salam pun nengok, yang nengok kepala. Sekarang nengoknya lebih parah nih. Nengoknya pas lagi baca Al-Fatihah, bukan pas lagi salam lagi, nengok. Aduh, ya Allah. Nengoknya pas lagi salam. Nengoknya pas lagi Al-Fatihah. Bukan mata doang, kepalanya nengok. Ada yang jawab batal, ada yang jawab batal, ada yang jawab tidak batal. Baik. Jadi menengok membatalkan sholat gitu ya. Berarti zubatnya lupa lagi. Wah. Di zubat dibaca di bagian makruh makruh sholat. Di bagian makruh makruh sholat. Aduh, aduh, aduh. Itu di bagian syarat-syarat sholat ya. Al-Fakir bacakan baitnya. Sebentar. Makruhuha bikaffi bin aw sya'ar wa rafuhu ila sama'i bil basar wa wad'uhu yada ala khasirati wa ma'sutur bin wahasan an jabhati wa hatuhul yadini fil akmami fi halati sudi wal ihrami wa naqru fi sujudi kal ghurabi wal jasatul iqai kal wa takunul aliyatahu ma yadaihi bil ardi lakin nasiban saqaihi wal tifatula hajatin lah wal baskulil yamini aulil kiblah. Makruh juga menoleh tanpa ada keperluan. Jadi menoleh hukumnya makruh. Jadi menoleh tidak membatalkan sholat. Nah, tapi di sini ada yang memberikan tafsir bagus nih. Tafsirnya adalah satu, dengan syarat menolehnya tersebut tidak membuat dominan badan kita itu berubah arah dari arah kiblat. Ini Al-Fakir praktekkan. Bentar ya, diperhatikan ke kamera ya, ya. Tapi nanti Al-Fakir praktekkan yang sunahnya supaya mendapatkan kesunahan-kesunahan yang lain. Begini. Aduh. Ya Allah. Nah, terlihat ya, ya. Jadi ketika sholat menoleh, tengok nih, menoleh nih. Kita bahas menoleh ya, ya. Menoleh saja. Tengok menoleh. Toleh gitu. Itu makruh kalau tanpa hajat. Dalam kitab Ifadatus Sadatil Umat, kalau ada hajat itu tidak makruh. Tapi kalau taruh-taruhnya kebanyakan begini-begini, itu bisa membatalkan sholat. Itu karena gerakan besar ya, ya.
pembahasannya pada bergerak lebih dari 3 kali pada satu kondisi. Nah, begitu. Jadi ketika baca Al-Fatihah noleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak batal sholatnya, tapi makruh kalau nggak ada. Nah, selama menolehnya badannya itu tidak gerak. Kalau begini nolehnya, nah batal. Karena dominan badannya terkhusus dari kepala sampai ke bagian perut berarti itu. Nah, yang dulu Al-Fakir pernah katakan adalah kita itu ketika salam jangan sampai badan kita begini. Belum selesai salam tapi badan udah gini. Atau gini. Ntar dulu, Al-Fakir tanya lagi. Salam minimal sampai mana? Salam minimal sampai mana ya? Sampai huruf apa? Sampai huruf mim ya. Sampai huruf mim. Jangan gini. Assalamualaikum. Badannya udah miring duluan. Assalamualaikum. Nah, kalau Al-Fakir, kalau salam, Al-Fakir assalamualaikum baru noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau noleh sambil noleh pun udah jadi masalah. Nggak batal. Assalamualaikum. Gini misalkan. Assalamualaikum. Jadi salamnya bareng sambil noleh. Assalamualaikum. Nggak batal. Yang batal tuh begini. Assalamualaikum. Badan ikut. Karena Al-Fakir pernah lihat orang salam begitu ya. Badannya sampai ke belakang. Apakah pegel gitu badannya begini. Itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau mau hasan, kalau mau bagus, itu assalamualaikum dulu ke depan. Biar masih menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Mau begini ya jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selama dominan mu'dhamnya badan kita itu masih menghadap kiblat. Begitu ya, Pak. Bisa dipahami? Paham ya, iltifat itu. Itu di Zubad ada. Makruhnya sholat. Bisa dipahami yang bertanya? Terima kasih yang sudah menjawab. Masih ada yang ingat berarti. Itu di sulam juga ada. Cuman di akhir-akhir. Salam tanpa nengok sah juga. Palanya ke depan terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak nengok. Ya sah. Gitu. Karena yang wajib itu tengok ke kanan meskipun walau bidunil tifat, walaupun tanpa dengan iltifat. Tapi di sini ada pertanyaan, ini pertanyaannya cukup berat nih, ikhwah. Izin bertanya, mengapa di kalangan ulama dahulu memiliki pemahaman yang berbeda terkait masalah tauhid? Mulai dari Mu'tazilah, Jabariyah hingga Asy'ariyah. Apa karena perbedaan istinbat hukumnya? Istinbat hukumnya pasti. Tapi yang perlu kita pahami itu sejarahnya. Baik, Al-Fakir sambil menemani malamnya, Al-Fakir akan ceritakan ikhwah. Mungkin ini di awal-awal kajian apa ya Al-Fakir pernah ceritakan. Apa di Zubat, apa di kajian yang lain. Begini ya ikhwah. Di zaman sahabat, itu sudah ada khilaf. Yang sampai-sampai derajat mengkafirkan ikhwah. Pertanyaan Al-Fakir. Khilaf pada permasalahan apa itu? Jangan heran ya, gitu. Jangan heran. Zaman dulu juga pernah sampai seperti itu. Permasalahan apa? Bukan para sahabat sih, lebih tepatnya
orang-orang zaman dahulu, yakni di zaman sahabat. Atau Al-Fakir kasih clue, di zaman Utsman bin Affan. Nah, waduh, makin terang, makin mudah jawabannya. Ilmu apa tuh, Ikhwan? Ayo, biar sampai ke akidah nih. Nanti ujung-ujungnya khilafnya di akidah. Wah, cakep. Jawaban sudah ada dua jawaban yang betul nih. Bagus. Ayo yang lain coba ingat-ingat. Bahkan saling menyalahkan gitu, Ikhwah. Istilahnya yang paling benar itu saya gitu. Nanti Al-Fakir bacakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, di masa Utsman bin Affan terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan sampai-sampai di zaman tersebut itu istilahnya tanda kutip mengkafirkan gitu. Saling menyalahkan. Nah, pertanyaannya, pada masa tersebut mengapa mereka bertikai, pada permasalahan apa mereka bertikai, atau gara-gara apa? Ini tentang keilmuan juga ya. Tapi betul kok itu jawaban. Tapi kurang tepat. Bagus. Jawabannya betul. Ini emang agak lucu juga ya Pak, kalau kita baca sejarahnya ya. Enggak sampai bilang kafir. Ikhwah. Cuman ya, uh, ini yang benar gitu. Menyalahkannya terlalu keras lah. Ya, nah, sudah ada yang jawab. Jawabannya adalah ilmu kiroat. Yang pertama kali khilafnya parah itu adalah ilmu kiroat. Nah, kan ditanya misal, jadi yang penanya ini tadi pertanyaannya kan, kenapa ulama dahulu memiliki pemahaman beda terkait masalah tauhid? Sebelum perbedaan masalah tauhid, kiroat itu sudah ribut duluan, gitu. Itu pada zaman Utsman bin Affan. Sampai-sampai menyebutkan kiroati khairun min kiroatik. Kiroat saya itu lebih baik daripada kiroatmu. Gitu. Berantem ikhwan. Sampai mereka itu mengingkari kiroatnya kubu lain. Yang benar itu kiroatnya saya gitu. Ya mau tak mau akhirnya sebenarnya ini benar itu benar. Cuman karena tidak mempelajari semuanya, ya sudah nanti dibuatkan mushaf oleh uh, Utsman bin Affan. Itu yang pertama ya, Ikhwah. Pertanyaannya kenapa sampai segitunya? Karena kiroat oleh Nabi diajarkan dengan bermacam-macam bacaan. Kadang membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Kadang Nabi juga mengajarkan pada sahabat yang lain Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Begitu.
Seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu baca Al-Quran yang dia baca gitu. Dan Ibnu Mas'ud ini apa ada khilaf bacaannya dengan kiroat yang mutawatir dan masyhur. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Jadi yang pertama itu kiroat. Perbedaan pendapatnya kenapa? Karena ada perbedaan cara membaca dari Nabi SAW itu sendiri. Setelah kiroat, aman tuh ikhwah. Karena sudah dibukukan oleh Utsman bin Affan. Diriwayatkan bahwasanya dibukukannya itu ada disebutkan 6 apa? 6 mushaf, ada yang menyebutkan juga 8. Yang masyhur mengatakan itu 6 mushaf dikirimnya ke Madinah. Madinah itu ada 2, ke untuk umum 1, untuk khalifah 1, di Kufah 1, Basrah 1, Syam dan Mekah 1. Jadi ada 6. Begitu. Pertanyaan Al-Fakir selanjutnya. Setelah qiraat aman, ilmu apa lagi yang ada khilafnya? Ya kalau Syiah dari awal ya. Syiah itu sebelum sebelum adanya Imam Syafi'i. Di zamannya Hasan Al-Basri. Al-Fakir ringkaskan secara cepat. Kemudian timbullah pertikaian-pertikaian yang lain. Dan yang paling besar itu adalah pada bidang fikih. Di zamannya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akhirnya muncul para mujaddid, para mujtahid mutlak yang merumuskan fikih berdasarkan Al-Quran Sunnah, Al-Quran dan Sunnah yang mereka pahami. Seperti itu. Dan bertahan sampai sekarang. Imam Hanafi menyebarnya di India dan Pakistan. Imam Maliki menyebarnya di Maghrib, yakni Maroko. Kemudian Imam Syafi'i itu di Mesir, di Asia Tenggara. Kemudian ada Madzhab Hambali itu menyebarnya di Arab Saudi dan sekitarnya sampai sekarang. Walaupun di zaman tersebut sudah ada pertikaian seperti sudah munculnya Syiah, sudah ada munculnya Murji'ah, tapi jelas atau satu jelas bedanya, 2 jamaahnya belum banyak. Jamaahnya belum banyak. Sampai akhirnya setelah fikih selesai rampung, tidak ada permasalahan, muncullah kelompok-kelompok yang jumlahnya besar. Seperti Mu'tazilah, kemudian ada Jabariyah, Qadariyah. Istilahnya di zaman tersebut chaoslah dalam permasalahan akidah. Muncullah mujadid dalam bidang akidah. Apa yang menyebabkan mereka itu berbeda paham? Yang pastinya mereka berbeda paham karena pemahaman peracik dari aliran tersebut. Atau perbedaan tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pendapat dari ulama-ulamanya. Itu yang pasti. Karena mereka semua mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Walaupun Mu'tazilah nanti lebih cenderung menggunakan akal. Masih menggunakan Al-Quran dan Sunnah, tapi lebih mengedepankan akal. Jadi kita masuk ke pertanyaan, mengapa di kalangan ulama dulu memiliki pemahaman yang berbeda terkait masalah tauhid? Jawaban pertama, ulama zaman dahulu bukan hanya mempermasalahkan tentang tauhid. Kemudian pertanyaan kedua,
mulai dari Mu'tazilah, Jabriyah hingga Asy'ariyah, apa karena perbedaan istinbat hukumnya? Yang pasti karena perbedaan cara memahami suatu dalil. Itu. Karena beda cara memahami suatu dalil, maka pendapat yang keluar dari dalil tersebut pun berbeda. Bisa dibaca dalam kitab Maqalat Islamin karya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Begitu ya. Jadi tidak hanya dalam ilmu akidah saja. Di zaman dulu juga sudah ada khilaf. Kiroat saja sempat bentrok gitu. Apalagi ilmu-ilmu seperti fikih, bukan bentrok lagi, apalagi akidah. Sedangkan Asy'ariyah sendiri, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu hampir 40 tahun berkecimpung dalam Mu'tazilah sampai akhirnya lah sadar Mu'tazilah kok begini ya. Gitu. Akhirnya berdiskusi lah dengan ayah tirinya gitu ya, ayah angkatnya, yakni Al-Jubai. Enggak bisa jawab. Akhirnya Imam Abu Hasan Asy'ari keluar dari Mu'tazilah kembali pada mazhab yang benar. Itulah yang disampaikan oleh Imam As-Subki dalam kitab Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubro. Jadi Imam Asy'ari bukan membuat mazhab akidah baru. Sama seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Maliki bukan membuat mazhab Islam gitu. Tapi memang hanya merumuskan. Begitu ikhwan. Terus ada yang hati-hati ikhwan. Coba Al-Fakir nanya, ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada orang yang nanya ke kita, kamu fikihnya Syafi'i? Kita jawab iya. Terus dia nanya lagi, kok akidahnya Asy'ari? Jawabnya apa ikhwan? Terus dia nanya, kenapa fikihnya Syafi'i? Kenapa akidahnya enggak Syafi'i juga? Jawabannya apa ikhwan? Coba. Itu sebenarnya nggak usah pakai dalil ya. Itu pakai dia nanya pakai akal, jawab juga pakai akal, pakai logika. Jawabnya gimana ikhwan? Kamu ngakunya mazhab Syafi'i. Kok akidahnya akidah Asy'ari? Kenapa nggak akidah Asy-Syafi'i? Ada yang bisa jawab ikhwan? Coba. Raise hand coba. Angkat tangan. Atau ketik. Penguatan akidah kita. Enggak. Bingung ya ikhwan ya? Bingung kan ikhwan? Emang Syafi'i akidahnya nggak bener. Nanti digituin ikhwan. Kenapa kamu tidak mengikuti akidahnya Imam Syafi'i? Emang Imam Syafi'i akidahnya tidak benar. Waduh, makin bingung lagi kita ikhwan. Waduh, iya juga ya. Saya pikirnya Syafi'i. Kenapa akidahnya tidak ikut Syafi'i? Akidah Asy'ari itu gimana? Maksudnya bagaimana gimana? Apanya? Nanya apanya ini? Sama. Cuman kan pemahamannya beda. Apakah akidah Imam Asy'ari dan Syafi'i beda? Sama ikhwah. Cuman merumuskannya beda. Gitu. Nah makanya ditanya. Pertanyaannya, coba. Kita ngakunya mazhab Syafi'i. Kenapa akidah kita tidak akidah Syafi'i juga? Jawabnya gimana?
Sekarang kan banyak yang begitu ya. Wah, dulu itu saudara-saudara kita dari Salafi ini dulu ndak mau pakai mazhab itu. Wah. Ndak mau ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki ndak mau. Tapi sekarang mereka banyak. Mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Maliki, mazhab fikihnya mereka sekarang belajar. Cuman akidahnya nanti mereka bilang akidahnya Asari. Asari mereka tuh ngakunya. Coba ada yang nyampe ke sana ada tidak? Coba bisa tidak jawabnya? Padahal Imam Asy'ari juga salaf ya, ikhwan, ya. Walaupun di ujung, yakni abad ke masuk abad ke-4 tahun 300-an. Baik, ada yang mau jawab ikhwah? Bingung ya. Jawabannya ikhwah, satu, apakah Imam Syafi'i merumuskan tentang ilmu akidah? Itu dulu. Dua, bagaimana cara kita mempelajari akidah yang sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri tidak membuat kitab tentang akidah secara menyeluruh seperti beliau membuat kitab fikih secara menyeluruh. Imam Syafi'i merumuskan fikih sampai ke usulnya, yakni kitab risalah, itu secara menyeluruh dalam bidang fikih. Apakah Imam Syafi'i juga membuat kitab khusus tentang akidah? Jawabannya tidak. Pertanyaan ketiga, lalu bagaimana kita tahu bagaimana cara memahami akidah yang benar menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i? Dijawab misal dengan ya dengan ucapan-ucapan ulama yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan menukil ucapan-ucapan yang lainnya itu cukup untuk memahami seluruh akidah? Jawabannya tidak. Karena ya sama seperti fikih, babnya banyak. Seperti itu. Jadi Imam Syafi'i tidak merumuskan dalam bidang akidah. Karena di zaman beliau akidah belum ada khilaf yang besar sekali seperti itu. Yang ada khilaf besar itu adalah dalam bidang fikih. Yang selanjutnya, kenapa kita mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari? Karena ulama-ulama besar kita pun demikian. Coba ikhwah, Al-Fakir tanya. Sebutkan satu aja ulama besar dalam mazhab fikih kita. Dalam mazhab Syafi'i sebutkan satu ulama yang menurut antum itu adalah ulama kibar, ulama besar. Siapa ya, ikhwah? Sebutkan satu saja.
Ada yang jawab Imam Nawawi. Imam Nawawi. Yang lain. Siapa lagi? Cakep. Ini udah ndak ada lawan. Ibnu Hajar. Waduh. Ibnu Hajar ada dua. Imam Al-Ghazali. Mantap. Imam Ghazali itu fokusnya dua ya, Pak ya. Sebagaimana kita telah bahas di Muqaddimah Ayyuhal Walad. Imam An-Nawawi fokusnya juga dua. Kalau Imam Al-Ghazali fikih dan tasawuf, Imam An-Nawawi fokusnya adalah fikih dan hadis. Yang menjawab Imam Ar-Razi, cakep. Seniornya Imam Nawawi ya. Oh, bukan itu. Imam Ar-Razi itu kalau senior Imam Nawawi itu Imam Ar-Rafi'i. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i tersebut, antum baca tarjamahnya, tarjamah itu biografi, dicek akidahnya apa? Akidahnya akidah Asy'ari. Kok bisa ada orang zaman sekarang yang baru belajar fikih Imam Syafi'i, baru belajar Safinatun Najah, tiba-tiba bilang saya mazhabnya Syafi'i, akidah saya juga akidah Syafi'i. Loh. Sedangkan sekelas Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Romli, Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuti, akidahnya akidah Asy'ari. Apalagi kita. Itu. Apalagi Imam Al-Qushairi. Baca tentang Imam Al-Qushairi. Beliau yang benar-benar membela akidah Asy'ari. Bisa dipahami ya, ya? Ketika ada orang yang nanya, kok mazhab kamu mazhab Imam Syafi'i, akidahnya kok akidah Asy'ari? Ya kita tanya ke dia gantian. Kamu baca Al-Quran pakai mazhab apa? Pakai imam siapa? Pakai riwayat apa? Pakai torik apa? Oh ternyata dia bisa jawab ikhwah. Saya baca Al-Quran pakai riwayat Imam Hafiz. Imam Asim. Riwayat Hafiz. Toriknya torik Syatibiyah. Kita tanya balik. Kok kamu baca Al-Quran pakai mazhab Imam Asim? Kenapa fikihnya tidak pakai mazhab Imam Asim juga? Terus dia bilang apa? Lah beda keilmuan lah. Imam Asim kan merumuskan ilmu kiroat, bukan fikih. Nah itu jawabannya ikhwah. Yang tadi telah kita bahas. Kalau dijabarkan ikhwah, ada 4 keilmuan penting dalam kehidupan kita. Walaupun nanti ada ilmu lughuh juga ya, ilmu bahasa. Ada madhabnya Sibawayh, ada madhabnya Imam Al-Kisai. Nah ada 2 tuh nanti. Ilmu akidah atau bentar dulu, jangan sebelum akidah. Ilmu kiroat itu ada 7 yang mutawatir, ada 3 yang masyhur, ada 4 yang syadz. Jadi totalnya ada 14 kiroat yang biasanya sampai detik ini dipelajari oleh para mukri. Salah satu dari yang mutawatir itu yang 7 adalah Imam Asim. Imam Asim punya murid 2, Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Kita di Indonesia bahkan mayoritas di dunia kiroat yang digunakan adalah kiroat Imam Asim, riwayat Hafiz, toriknya torik Syatibiyah. Itu ulama kita dalam bidang kiroat.
Yang kedua, dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih ada 4 madhab yang sampai detik ini itu masih bertahan. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Adapun pada bidang ilmu ini, kita di Indonesia yang kita ambil adalah madhabnya Imam Syafi'i. Nah kalau ditanya, Imam Syafi'i baca Al-Quran pakai metode beliau sendiri apa ikut imam kiroat? Pakai imam kiroat, ikhwah, sama. Imam Syafi'i yang Al-Fakir pelajari, Imam Syafi'i itu kiroatnya kiroat Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir ahli tafsir ya. Tapi ada namanya Ibnu Katsir juga. Begitu. Kemudian kita lanjut ke akidah. Akidah sebagaimana yang dituturkan oleh Imam As-Subki itu ada 3. 1, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. 2, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 3, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ketiga ini yang kita ambil bahkan mayoritas di seluruh dunia sampai detik ini, ikhwah. Mayoritas di seluruh dunia sampai detik ini itu masih menjadi pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Pertanyaannya, terus Imam Asy'ari ikut fikih siapa dong? Imam Asy'ari madhabnya madhab Syafi'i. Begitu ikhwah. Jangan dibalikin. Emang Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari? Ya beda zaman. Imam Syafi'i itu masih abad kedua tahun 150. Imam Asy'ari itu tahun 300-an. Tapi kalau kita balikin pertanyaannya, apakah Imam Asy'ari bermadzhab fikih? Jawabannya iya. Imam Asy'ari mazhab fikihnya Syafi'i. Selanjutnya ada tasawuf. Ada Imam Al-Ghazali, ada Syekh Junaid Al-Baghdadi, ada Abul Hasan Asyadzili, dan yang lainnya. Di Indonesia biasanya Imam Al-Ghazali atau Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Abul Hasan Asyadzili. Kalau tasawuf mah enggak terlalu ini, ikhwah. Kalau tasawuf mah enggak terlalu harus ini harus itu, enggak. Begitu. Pertanyaannya, Imam Al-Ghazali bermadzhab fikih tidak? Iya, bermadzhab fikih. Fikihnya Syafi'i. Bermadzhab akidah tidak? Iya, akidahnya Asy'ari. Jangan dibalikan. Apakah Imam Syafi'i bertasawuf Imam Al-Ghazali? Atau beda zaman? Imam Ghazali abad ke-5. Apakah Imam Asy'ari bertasawuf? Atau beda zaman? Dulu lucunya mereka bilang begitu, ikhwah. Yakni tentang kan dulu kan kita gembar-gembor ya, kita ini harus bermazhab Syafi'i, kita ini harus bermazhab Syafi'i. Terus dia di saudara kita ini bilang, emang sahabat bermazhab? Emang Nabi mazhabnya Syafi'i? Emang para sahabat Nabi mazhabnya Syafi'i? Kan lucu, ikhwah. Sampai akhirnya mereka belajar mazhab Syafi'i juga. Terpaksa juga karena hujahnya udah kalah dari awal. Sampai sini bisa dipahami, ikhwah. Kalau ada yang bilang akidahnya Ahlussunnah, tapi kita ditanya lagi. Ahlussunnah, ditanya misal ada orang bilang, akidah kamu apa? Akidah saya Ahlussunnah. Terus ditanya lagi, oh Asy'ari kamu? Dia jawab bukan, manhaj saya manhaj salaf. Ikhwah, manhaj salaf secara bahasa adalah manhaj yang digunakan kita manhaj yang mengikuti ulama-ulama salaf. Tapi manhaj salaf yang sekarang itu sudah dinodai. Manhaj salaf mereka itu mengikuti Ibnu Taimiyah, mengikuti Ibnul Qayyim, mengikuti Abdul Hadi, mengikuti Syekh Abdul Wahab, mengikuti ulama-ulama mereka. Ngakunya manhaj salaf, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, itu ada catatannya, ikhwah. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut
Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Qayyim, dan ulama-ulama yang sama semisalnya. Padahal manhaj salaf, ya kita juga manhaj salaf ikhwah. Bandingkan saja coba. Imam Syafi'i tahun berapa? Imam Asy'ari tahun berapa? Bandingkan dengan Ibnu Taimiyah. Nah, jika ikhwah sekalian pernah bertemu dengan salah satu yang demikian, saya manhajnya salaf. Suruh tanya ikhwah. Tanya begini saja. Menurut antum, sebutkan satu ulama yang benar-benar ngikutin manhaj salaf. Pasti mereka akan menyebutkan di antara ulama Ibnu Taimiyah, ulama Ibnul Qayyim, dan ulama lain yang bukan pada masa salaf. Sekarang pertanyaannya, terus manhaj salafnya di mana? Seperti itu. Padahal kita semua juga manhaj salaf. Bahkan kalau ada orang yang tidak manhaj salaf, itu salah. Karena kita dalam memahami ilmu agama harus ada mengikuti ulama salaf. Gitu. Makanya ada sanad supaya tahu nyambung atau tidak. Begitu ikhwah. Makanya ahlus sunnah sekarang itu udah diganti, udah mereka juga maulah disebut ahlus sunnah. Dulu kan enggak mau ikhwah, disebut aswaja tuh enggak mau. Gitu. Ahlus sunnah kita disebutnya ahlul bid'ah. Padahal cuma masalah fikih. Ya Allah, ya Allah. Tapi ya enggak apa-apa ya, Pak. Karena zaman dulu pun perselisihan selalu ada. Begitu ya, Pak ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Semoga bisa dipahami. Semoga bisa dipahami. Jadi kita tahu cara beragama kita. Kita tahu cara bagaimana memahami pembelajaran kita. Bisa dipahami ya. Baik, kalau kita bisa duduk di majelis yang sama, terus kita memiliki permasalahan yang sama, kita undang yang beda paham dengan kita lihat cara pemikiran mereka. Itu lebih enak lagi. Baik, hadza akhiru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Akhirul kalam wa in wajadatum shawaban fa minallah wa in wajadatum khata'an fa min nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.